tramadol juga masuk. Siutek, gorila, King Kong, itu zat-zat yang berbahaya kan. Lu punya dana sekian kan, gue bebasin nih. Itu di BNN itu dikasih makan dong. Jangankan makan, tempat tidur aja udah nyaman kayak hotel. Kalau di BNN itu rehabilitasi itu gratis. bisa nggak sih narkoba ini hilang? Narkoba ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Sahabat. Siang hari ini saya Kang Tisna akan mengulas tentang hal-hal yang sangat urgent sekali, yang sangat fenomenal, terutama di dunia narkoba. Jadi buat teman-teman pasti penasaran, gimana sih dunia narkoba, terutama di wilayah Tangerang Selatan. Jadi saat ini saya sudah mengundang narasumber tentang narkoba dan beliau insya Allah lebih paham kondisinya dan seputaran narkoba, baik itu korban, kemudian juga baik itu mafia dan lain-lain. Nah, kita akan bedah tuntas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari tema podcast saat ini. Dan langsung saja kita akan perkenalkan narasumber kita yang tidak asing lagi kalau buat saya, gitu ya. Tapi nggak tahu kalau buat teman-teman nanti. Kita langsung saja perkenalkan. Ini dia tamu saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dendi sebagai Ketua DPP Harian Granit Gerakan Rehabilitasi dan Anti Narkoba. Alhamdulillah saat ini saya sudah diundang oleh Kang Tisna untuk membahas seputar narkoba, terutama khususnya di daerah Tangerang Selatan. Oke, Om. Salam, gimana kabarnya, Om? Sehat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, kalau saya biasanya manggil Om Bintang ya. Iya, panggilannya Om Bintang. Om Bintang. Banyak kan Om Bintang. Nah, jadi kebetulan kita juga tergabung di ini yang relawan SDC ya. Nah, kemarin juga Om Bintang nih salah satu relawan yang pergi ke Semeru, Om. Ya, Om, boleh ya tanya-tanya tentang narkoba ya, Om? Saya penasaran banget soalnya. Kebetulan dulu saya masih bujangan jadi ini juga ya, pemakai. Tapi sekarang alhamdulillah udah aman. Dulu saya bujangan sempat juga ya kayak gitulah, dan ini kan jadi hal yang buat saya, apakah narkoba saat ini tuh masih ada atau mungkin berkurang penggunanya atau apa. Nah, ini yang akan saya tanyakan nih ke Om. Kan kalau Om kayaknya, apalagi kalau tadi di perkenalan itu kan Om lebih ke ini mengungkap kegiatan Om gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih sekarang yang dilakukan sama Om itu, terutama di Granit atau di BNN ini? Kalau kita fokusnya di P4KN itu pencegahan terjadinya narkoba peredaran yang ada di masyarakat. Itu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Itu sekarang ini banyak narkoba itu jenis-jenis baru, Bang. Itu ada di mana? Di wilayah Tangsel atau di Sebanten? Seluruh Indonesia. Oh, jadi Granit ini ada di seluruh Indonesia. Oke, terus untuk peredaran narkoba ini banyak hal-hal baru itu timbul, narkoba jenis-jenisnya. Oh, gitu. Contoh kayak gimana tuh? Permen itu permen narkoba itu dijual bebas di sekolah-sekolah itu dasar. Ada itu, bahkan sudah ditangkap oleh pihak BNN. Oh, kalau dulu kan yang saya kenal itu gini, Om. Saya dulu terus terang saya pemakai apa sih namanya ganja, ya kan. Kemudian juga saya pernah pakai juga Lexo. Nah, saya tahu di PAM ya, yang masih kayak IPK gitu kan. Itu masih bujangan sih, Om, 2000 tahun 99 ke bawah. 99 ke bawah. Tujuan tuh. Ya, nah itu dulu kan saya hanya tahu itu. Kemudian pas keluar mulai itu ada sabu-sabu. Nah, itu tuh kayak sabu-sabu, cuman saya alhamdulillahnya nggak sempat tuh nyoba kayak begitu. Sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah itu yang sabu-sabu. Nah, cuman gimana sih, Om,
di granit sendiri itu dia gerakannya seperti apa tuh? Kalau kita terus bersosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah bahayanya narkoba masuk ke daerah masing-masing kan. Oh gitu ya. Nah, Jadi ada penyuluhan terus kita. Itu ke kalangan mana aja tuh maksudnya? Masyarakat umum. Jadi misalkan kayak di sekolah itu karena sekarang lagi pandemi Covid ya, kita itu stop. Biasanya itu kita ke sekolah itu seminggu sekali. Jadi tiap sekolah itu kita datengin, kita edukasi itu setiap hari Senin. Nah, kadang juga ada minta hari Jumat. Karena lagi Covid sekolah nggak ada ya begini lah. Tapi itu respon dari masyarakat tentang adanya gerakan rehabilitasi atau granit ini seperti apa tuh? Kalau untuk masyarakat ya merasa kebantu. Bantu ya? Ya, tapi kalau untuk bandar itu malah Gimana tuh? bandar Kurang. itu jadi apa? Dengan adanya kita itu jadi dia itu kadang-kadang anggota kita juga terima ancaman dari bandar-bandar itu. Jadi misalnya di kampung A ada peredaran narkoba jenis sabu. Nah, dengan masuknya anggota kita di situ, kita dirikan bendera, ngadain penyuluhan di RT, RW masyarakat setempat. Nah itu bandar kadang-kadang itu banyak yang nggak suka. Makanya kadang-kadang anggota kita juga terima ancaman. Itu langsung dari bandar gitu ada Bandar. Terus kalau untuk ininya apa namanya di Tangsel sendiri lah ya kan kebetulan saya ada di Tangsel gitu kan. Itu kondisinya sekarang kayak gimana tuh? Tangsel itu di tahun 2000 kita mundur di tahun 2019 kemarin ya. 2019 kemarin itu kita itu berada di jalur merah. Zona merah. Zona merah Untuk Tangsel. untuk Tangsel. Dan itu kebanyakan di pemakaian narkoba jenis apa? Kalau untuk narkoba itu jenis sabu-sabu. Sabu-sabu. Karena kalau untuk ganja sendiri itu kita cuma buangan kan, jadi cuma lintasan aja, lintasan dari daerah yang akan dikirim meluaskan ke Jakarta. Jadi dia melalui kampung, nyebrang doang. Nah, ini lintasan doang kita. Jadi satu ini aja satu akses gitu. Tapi kalau kayak sabu-sabu ini dia dari berbagai macam penjuru. Dari penjuru, Dia kan ada mungkin dari itu ya dari misalkan dari bandara, dari pelabuhan, gitu ya dari daerah lain juga. Bahkan dari Jakarta pun ke kita juga. Karena benar-benar ini banget ya di Tangsel itu. Ya. Nah, cuman nih tadi kan Om tuh apa namanya perkenalkan sebentar ya. Nah saya tuh pengen tanya nih, Om bisa masuk di BNN atau kegiatan narkoba ini sebenarnya Om itu siapa sih dulu? Kok bisa masuk ke kegiatan ini? Ini nih hal, aduh, apa Om itu seorang apa gitu, seorang apa gitu? Saya boleh tahu nggak? Saya hanya warga biasa kan. Oh gitu ya. Ya untuk apa kesadaran sebenarnya kesadaran dari diri sendiri ya tentang bahaya narkoba. Contoh saya punya rumah. Yakin itu ya? Iya. Kan nggak mungkin. Anak saya 5 ini saya dirumuskan ke dalam narkoba. Makanya kita ikut di dalam granit ini. Oh, gitu ya. Jadi nggak ada Mencegah. nggak ada basic apa gitu ya. Tapi Om pernah ngerasain tuh kayak gitu. Narkoba tuh pernah ngerasain. Banyak kan kalau ngerasain, karena kan saya dulu bekas A kan ya. Ya, banyak lah. Ya. Jadi pernah nyobain juga gitu. Pernah. Kalau untuk nyoba sih kayaknya emang kita ditugaskan seperti itu ya. Mau nggak mau gitu. Iya. Jadi adalah ya hal ini. Adalah. Oke. Cuman kalau Cuman di balik itu tetap nggak ada. rahasia ya. Rahasia. Ini rahasia apa takut nih? Kembali ke itu tak. Kembali yang pertama tak. Iya. Baik, oke. Jadi, aduh ini saya pengen gali sebenarnya, tapi ya oke lah sih. Nah, terus gini Om, tentang rehabilitasi. Apa sih rehabilitasi itu? Rehabilitasi itu sebenarnya itu seperti semacam rumah sakit. Ya, rumah sakit untuk para pecandu-pecandu yang ingin sembuh. Jadi kalau pecandu itu kita katakan itu orang sakit. Orang sakit itu yang perlu kita sembuhkan. Jadi sebenarnya pemakai ini atau pecandu ini sebenarnya bukan orang jahat gitu. Orang jahat, orang sakit. Orang sakit. Orang sakit.
yang awalnya mungkin karena coba-coba Tidak tahu menahu. dan itu sebenarnya ciri-ciri pengguna atau pecandu itu kayak gimana sih Om? Oke, saya kasih contoh flash ya. Ya. Di daerah Tangsel sendiri ada satu kemarin kita nanganin kasus itu, kurir itu berasal dari sekolah kami. Jadi kurir itu ada yang Dari sekolah. kurir, maksudnya kurir itu dia dijadikan kurir oleh bandar. Targetnya buat ke sekolahan. Iya, buat ke sekolahan. Nah itu yang dijadikan kurir itu anak SD kan. Oke. Anak SD. Anak SD yang tidak tahu menahu masalah narkoba. Tapi itu cara ngasihnya gimana? Itu kan mungkin Atau begini, Eh, akan anak SD-nya. eh. Tolong dong anterin punya om ke B, Oh. kan? Nah, nanti om kasih duit Iya. 10 juta. Dari nilai itu anak kecil itu bisa nilai lah duit gede nih 1 Iya. juta. Orang tua kita aja belum pernah ngasih Iya. 1 juta aja. Jajan paling 5.000 kan. Iya, kaget lah. Ah, Ada curiga mungkin. iya, Tapi dia nggak tahu kalau yang diantar itu narkoba. Oh. Makanya dia berani itu sedikit yang Dan kurirnya itu kena. Ya alhamdulillah orang tuanya itu mengadu ke kita. Oh. Akhirnya begitu ada itu kita get, ya benar. Akhirnya kita bilangin dia, nah, pas kita cari bandara ya nggak ketemu sampai sekarang. Dan itu SD-nya level apa atau kelas berapa ya? SD-nya itu kemarin dia kelas 6. Kelas 6. Jadi sih kalau dari secara pola pikir mungkin udah mulai agak bisa ini ya membedakan tingkat curiganya mungkin sudah ini ya. Atau alarmnya gitu. Cuman dia di dalam bungkusan itu emang nggak boleh dibuka kan. Oh. Jadi dia nggak tahu di bungkusan itu ada apa. Jadi rehabilitasi itu adalah kegiatan untuk menyembuhkan para pecandu narkoba. Ini pecandu itu orang sakit, Iya, bukan orang jahat. Iya. Korban lah ya. Korban. Alhamdulillah saya juga belum pernah sih sampai kayak begitu gitu. Kalau nyandu gitu kan. Oke. Nah terus berarti kalau yang pecandu ini kan ibaratnya dia sakit ya. Nah kemudian apakah dari sisi undang-undang gitu ya atau dari sisi hukum itu antara pecandu atau pengguna gitu kan, kemudian pengedar gitu kan atau mungkin bandar gitu ya, itu level-level hukumnya beda nggak sih? Beda. Kalau untuk bandar sendiri itu level hukumnya itu 12 sampai 20 tahun bahkan sampai hukuman mati. Oke. Itu level bandar. Tapi kalau untuk level pecandu itu wajib kita rehabkan. Wajib kita rehab. Jadi wajib itu ya. Wajib. Tapi kebanyakan warga di sekitaran kita itu ya banyak terjerumus juga sih. Karena nggak tahu hukum, nggak tahu ini, ya anaknya kena narkoba, yang ngalir begitu aja. Nah jadi gini Om, saya itu ya jujur aja karena saya juga sampai sekarang memang berteman itu nggak pernah ngebatas ya. Cuman ibaratnya saya ke welcome gitu kan, walaupun mungkin background aslinya saya nggak tahu juga dia siapa. Saya pas kenal tiba-tiba ternyata dia itu ada pemakai juga gitu ya. Tapi kalau sampai ke bandar sih saya nggak pernah. Terus ada tuh dulu sih masih tahun 2012-an, jadi teman saya itu pemakai gitu, kena ceritanya kena nih ya kan. Nah terus apa namanya pas kena itu apa sih namanya tembusannya gitu. Jadi pas masuk ke polsek lagi pada atau apa gitu kan, nah itu tuh emang ada ya gitu yang namanya biaya atau uang tembusan kayak gitu. Kalau untuk biaya-biaya masuk itu yang udah di dalam polsek maupun polres itu saya jamin itu nggak ada biaya. Itu banyak oknum juga kadang-kadang memanfaatkan si korban. Ya kadang-kadang nakutin lah, anaknya ini itulah. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau sudah kena itu, misalkan nih, misalkan gitu ya, ada salah satu orang gitu tertidur, kemudian dia masuk gitu ya. Nah dari situ tuh dia itu apakah dia harus menjalani hukuman atau memang si polisi ini harus mengetahui dulu kriterianya apakah dia pengguna atau pemakai atau pengedar. Kalau untuk pihak dari aparat, biasanya aparat itu melihat dari barang bukti. Barang bukti ya, apakah dia pengguna atau pemakai atau juga dia bandar, nah itu pihak aparat yang bisa mengetahui.
Tapi kalau untuk 86 di pihak kepolisian ya alhamdulillah sekarang Kapolri sekarang itu tegas. Jadi nggak ada namanya apa-apa. Oke, siap. Nah terus ini Om, kan ngomong-ngomong balik lagi ke rehabilitasi ya. Berapa sih biaya rehabilitasi? Apakah ada biaya? Misalkan kan BNN, kalau saya lihat nih di berita ya, kalau sekarang sih saya lebih ke berita. Misalkan ada masyarakat biasa, tapi yang lebih diekspos sama media itu sebenarnya kayak kalangan artis gitu kan. Pas dia masuk, nah, terus kemudian ada tiba-tiba harus menjalani rehabilitasi. Nah itu sebenarnya ada nggak sih biaya rehabilitasi itu? Minum dulu Pak. Iya, oh gitu siap. Saya juga minum. Biar nggak tegang nih pertanyaan yang ini. Kayaknya serius banget. Saya juga biar lancar nanyanya nih Om. Tapi saya aman pulang ya Pak. Aman. Saya khawatir juga nih. Jadi kalau untuk rehabilitasi sendiri di BNN itu kita gratisannya. Tapi kadang-kadang ada orang awam itu anaknya yang sudah terkena narkoba itu ketakutan. Takutan dalam arti kalau gue bawa misalkan di BNN atau tempat rehab lain, anak gue nggak pulang nih, ya kan, udah pasti di penjara. Itu enggak. Kalau di pihak BNN itu kita sembuhkan, nol biaya. Dalam arti Itu kita kalau mengurangi misalkan biaya. dia itu masuk kategori rehabilitasi. Rehabilitasi pemakai. Oke. Yang ingin sembuh nih. Ya. Jadi orang sakit yang ingin sembuh dan nggak punya dana, gimana caranya nih anak gua sembuh? Ya datanglah. Kalau nggak datang ke Granit, kita dampingin. Kita damping dari Granit kita ke BNN. Yang terdekat di mana? Oke kita dampingin. Nah itu tanpa biaya sekalipun. Oh jadi Granit ini yang Om gerakan itu memang untuk pendampingan. Pendampingan juga. Pendampingan. Jadi ada nggak Om yang misalkan gini, misalkan nih ada orang kena, ya kan? Terus kemudian gerakan Granit itu apakah Om itu sama teman-teman datang ke orangnya atau memang orangnya minta bantuan? Alurnya itu seperti apa? Kadang-kadang keluarganya datang ke kita. Kita kan nggak tahu kalau anak ini ketangkap. Jadi dia minta bantuan, gimana solusinya. Begitu kita tanyakan yang misalkan ditangkap di mana, ini dia sebatas apa? Misalkan sebatas cuma pemakai, itu kita rehabkan. Oh gitu. Ya, tapi kalau untuk bandar kita angkat tangan. Kalau untuk kelas pemakai dengan barang bukti sekian, Oh iya, barang buktinya seperti apa Om? Misal pemakai dia BB yang ketemunya itu harus berapa? Atau kalau bandar berapa? kalau sabu-sabu itu kalau untuk pemakai itu biasanya dia takarannya harga paket itu yang sekitar 50-100 ribu Pak. Oh, Nah itu buat itu pemakai dia jadi sendiri. satu paket. Iya. Tapi kalau udah dilewat di angka segitu, ya. Kalau zaman sabu itu kan ada hitungannya, dia itu kasarnya jijian ya. Nah itu udah beda gitu. Kalau tadi ada disinggung masalah artis-artis, ya. Iya. Sebenarnya sih nggak semua orang ya pakai artis gitu pejabat. Ya kalau dia terkena narkoba sebenarnya hukumannya sih sama. Kalau pengen Kita nih dari kalangan masyarakat, tapi kan kalangan masyarakat ini nilai loh kenapa giliran artis si A yang ketangkep kok direhab cuma 4 bulan 6 bulan Ya. apakah dia banyak duit? Ya. Makanya itu sering juga Ya, menggunakan. itu kan yang gini, saya kan masyarakat biasa juga nih, yang nggak tahu tentang hukum tentang apa gitu kan kita kadang pengen ini sebenarnya seperti apa sih gitu narkoba itu hukumannya apanya gitu kan karena kan kalau melihat kasus-kasus sekarang gitu kan banyak banget. Nah terus kalau untuk di Tangsel sendiri banyak nggak sih pengguna narkoba dari kalangan pelajar? Kalau untuk jadi kalau untuk kalangan pelajar sih dengan masuknya kita sosialisasi terhadap sekolah itu hampir saya ini itu di bawah 10% kan. Mungkin kalau ada yang sekarang itu jenis baru sampai. Tapi kalau untuk di kalangan yang mohon maaf ya kayak orang-orang yang tidak bekerja tuh yang di bawah kolong-kolong jembatan itu, nah itu kita ngurusnya susah kan setengah mampus kalau ngurusnya dia tuh.
kita bilangin hari ini kena, besok udah pakai lagi. Gitu ya. Nah, yang saya belum tahu nih sekarang ada apa aja sih jenis narkoba selain sabu-sabu? Narkoba itu banyak jenisnya kan, udah macam-macam. Sabu-sabu, ganja, inek, putau. Sekarang bahkan obat-obat G itu kayak tramadol apa. Tramadol juga masuk. Nah itu lagi masih digodok kan. Oh. Karena atas tuh. Saya agak kenal nih kalau tramadol, saya agak kenal. Jadi tramadol itu kalau nggak salah itu tuh obat buat anti nyeri ya. Iya, Kalau yang habis operasi ya kan. Betul. Ya kan jadi biar nggak nyeri. Jadi kalau habis minum itu tuh kebal. Kebal. Nah saya pernah dikasih resep nih om. Dikasih tramadol plus keratin tank gitu. Nah itulah yang sekarang lagi maraknya di Tangsel itu adalah apotek itu yang yang berkedok. Tuh. Yang berkedok jual obat-obat geng seperti itu, tramadol. Ya, sama ini om, ada obat. Kalau saya dulu nyebutnya tuh obat Batman atau apa gitu. Jadi dia obat batuk kecil-kecil. Sekali minum itu 20, Ya, 30. Itu ada juga. Ada juga. Sampai sekarang masih ada. kayak Masih gitu. ada. Tapi kan itu kan obat yang dijual di apotek om. Itu cara ini kayak gimana? Iya, makanya saya bilang sekarang itu banyak kosmetik itu berkedok jualan obat kita. Apotek. Iya, itu yang lagi kita gimana caranya nih untuk masyarakat itu menghindari semua. Kadang-kadang begini, kosmetik izinnya di kelurahan ini kosmetik, ya kan? Tiba-tiba ada warga yang laporan ke kita, kok menggunakan ada obat tramadol, ya di tuan di tempat dia jual ya, kosmetik. Jadi dia berkedok kosmetik. Kosmetik itu kan kayak lipstik lah apa. Oh, itu ada kosmetik. Ada. Nah, itu Bukan apotek doang. Itu berkedok ya. Oh, jadi dia jualannya kosmetik. Nah, itulah yang dijual bebas obat G. Kalau di apotek kan mau nggak mau harus pakai resep dokter. Betul. Tadi kan kalau di apotek kan misalkan tramadol aja Harus pakai resep dokter. tuh ditanya resep dokternya mana buat apa. Tapi kalau untuk kalangan kosmetik tuh banyak di sekitar sini tuh ya seperti itu dia. Itu di Tangsel ada. Ada. Bahkan di Pondok Aren pun ada. Pondok Aren. Dan itu kedoknya bukan apotek tapi kosmetik. Dia jual kosmetik tapi ternyata dia jual tramadol. Terus apa sih yang obat batuk itu yang kecil-kecil? Kadang digerus minumnya banyak sampai 15 20 sama campurin sama kopi hitam tuh ada om. Saya pernah nemuin anak-anak begitu. Ini saya kasih lihat ya, ini belum lama kita segel kosmetik yang ada di wilayah Pondok Aren, Bang. Dan itu sumbernya dari mana dari dalam ini? Sumbernya itu yang akan kita lagi tinggi. Karena kebanyakan itu ya mohon maaf ya, dia kita mengadakan sosialisasi dia alasannya ini udah ini tanya terkait tiap kelurahan misalkan ke kecamatan kalau dia kan kita cuma kosmetik, kita nggak nangani seperti itu. Nah itulah. Oke. Nah terus gini om, dari berbagai macam modus itu kan modus berarti ya jualan ini modusnya kayak begini gitu kan barang narkoba. Nah kalau di Tangsel selain kosmetik itu ada nggak apa sih namanya cara jualnya gitu? Kan ada yang pakai kurir gitu kan kayak gitu. Itu selain itu kayak gimana gitu? Kalau sinte itu sinte kayak gimana? Sinte itu kayak semacam sejenis ganja. Ada sinte, gorila, kingkong, itu zat-zat yang berbahaya kan. Nah itu kita bingung kok kenapa sekarang dijual bebas di online gitu. Itu ada di online jualan. Ada online. Terus itu kan kalau ganja itu kan bisa dari daun, ya kan sumbernya dari Aceh, Papua. Kalau sabu-sabu kan emang racikan kalau dia ya. Nah terus kalau kayak gitu tuh kayak sinte. Kalau sinte itu lebih bahaya kan. Jadi sinte itu semacam tembakau. Itu dia disemprotnya sama baygon. Oh, Baygon. Iya. Terus sama zat-zat itu nggak langsung dia jual dia tuh dia pendam dulu di tanah. Itu paling kecil banget 10 hari baru diangkat. Tadinya sebenarnya itu tuh tembakau Disemprot sampai jadinya baygon kan memang baygon bikin pusing ya. Nah terus habis itu dipendam Pendam di dalam itu berapa lama tuh?
10 hari paling Ya, cepat. serius nggak ya? Paling 10 hari. Nah, ini cut ya, tadi jangan tiru nih. ini gambaran aja. Cuman dia sekarang itu paling bahaya karena saraf otak itu ya Iya lah baik kon. kayak ganja kita kena mungkin sekitar 20 tahun mendatang lah menjadi lemot atau apa. Kalau Iya, yang memang sensor sensor itu itu. cepat itu Pak. Nah terus kan, ya kalau tadi kayak tembakau di, ya gimana caranya biar di ini gitu ya. Nah kalau saya yang tahu dulu mah masih kayak tape gitu kan, Tape, betul. tape, geragi, kemudian dimasukin ke dalam botol, dipendam juga tuh dalam pasir gitu, terus jadi alkohol yang kencang gitu sih katanya sih saya belum nyoba kalau gitu. Kalau ini mah bener-bener di tanah tapi ya itu aja. Terus selain narkoba gitu kan, kalau saya lebih sebenarnya lebih ke apa sih namanya, dampak buat anak-anak sih, atau remaja-remaja, pelajar-pelajar gitu ya. Nah sebenarnya untuk pelajar-pelajar kita terutama di Tangsel lah ya, di Tangsel itu kayak gimana tuh Om? Kan mungkin kalau untuk beli sabu, ya kan? Kalau untuk beli sabu lah mahal lah, ya kan? Masih tramadol juga mungkin bisa juga, walaupun ya kalau ke apotek tetap tidak bisa, ya kan? Nah terus kalau misalkan kayak ganja juga nggak tahu tuh harganya sekarang kayak berapa tuh. Kalau dulu saya bisa berapa gitu, Goceng. 10.000 jadi 2 liter nggak boleh 2 liter. Nggak tahu kalau sekarang, tapi bisa jadi setingkat pelajar pun bisa kebeli. Kebetulan saya dulu pas pakai gitu tuh udah nggak jadi pelajar gitu, maksudnya udah kerja lah. Jadi ibaratnya buat hobi, bukan hobi sama apa namanya, buat hiburan kan, namanya nongkrong, habis itu kan happy gitu kan, kayak gitu. Nah terus, kalau sekarang alternatif pelajar itu gitu ya, untuk menyalahgunakan apapun itu jenisnya agar mereka bisa mabuk, selain yang tadi yang harganya mahal-mahal itu apa aja? Ya Yang ya, pernah sama Om ketahui atau teman-teman juga ada. yang berkembang sekarang? ada itu lem iPhone bukan. Ya. Oleh iPhone ya, itu jadi idola tetap ya. Idola itu kan harga satu lem itu bisa mabuk bisa 3-5 orang. Bisa aja tuh. Nah itu sebenarnya bahaya juga itu Kak. Padahal bau gitu kan. Bau. Sekarang ini yang lagi maraknya ini bensin kan. Bensin? Bensin itu dikium sama dia begini. Sama seperti kayak Baygon. Jadi dia nyium bensin dibeli seliter, bensinnya mah dia kagak minum, tapi baunya yang dicium. Nah, Itu bensin udah mulai disalahgunakan Om. udah mulai. Kan kalau iPhone kan udah lama tuh ya. Jadi Udah lama. iPhone itu dicampur bensin, ya, dia mulai isep begini. Isep-isep dulu, biru-biru, udah. Gitu. Bensinnya jenis Pertamax. Oh biar yang langsung ini gitu ya, yang kuat gitu. Itu yang Jadi sekarang lebih marak nih. ya untuk kalangan-kalangan anak-anak kolong sih seperti itu Pak. Oh anak-anak ini jalan. Ya, anak jalanan kayak pengamen apa, tapi alhamdulillah sih kebanyakan sekarang ada giat juga untuk beberapa relawan itu ke anak-anak kolong ya, seperti pendidikan, edukasi tentang masalah narkoba, pengamen itu ya alhamdulillah sekarang lah mulai. Oke. Nah, jadi kalau kayak anak jalanan gitu kan kita nggak tahu memang ya, namanya anak jalanan, di jalanan bebas gitu ya. Nah kalau misalkan kayak anak-anak rumahan mungkin masih ada orang tua yang memantau, tapi kan kalau namanya jauh dari orang tua, apalagi dia perantau atau dia pengamen yang udah hidup di jalanan gitu. Nah itu triknya dari teman-teman itu, cara rehabilitasi atau penyuluhannya seperti apa? Biasanya dia ada perkumpulan kan, perkumpulannya itu misalkan di kolong jembatan ya, kolong jembatan itu dia ada nanti kumpul sore biasanya. Nah, nanti setelah sore itu kita kumpulkan, pada mau belajar nggak? Belajar apa Kak? Belajar sekolah, bisa baca nggak? Belajar ngaji lah. Nah itu kan itu kesempatan kita. Nah itu edukasi kita masukin ke narkoba juga. Itu sampai sekarang jalan. Sampai sekarang berjalan, bahkan juga kita pernah jadi itu preman kan. Jadi ada beberapa preman itu nggak demen. Wah, Oh jadi pasukan ini ya. gua jadi kurang. Iya. Ya. Karena kan dia koordinator lapangan. Nah, itu pengamen juga itu kita kalau kita tanya dia asalnya dari mana itu. Ya tukang di Tangsel itu nggak ada orang Tangsel kan.
tetap dari luar. Orang luar Cuman semua. dia ngadu nasib di situ. Ngadu nasib di sini. Itu koordinator-koordinator seperti itu sebenarnya sudah pernah kita laporkan. Ya kan, ini anak kecil jadikan pengemis di jalanan, digendong-gendong bayinya. Nah terus dari penyuluhan itu dari BNN atau Granit itu dia kerjasama dengan siapa atau relawan apa gitu? Kalau kita kebetulan penggiat di Tangsel itu ya ada bermacam-macam kan. Jadi kalau pihak BNN welcome aja siapapun yang mau edukasi tentang masalah narkoba, bantuan tentang dia, penyuluhan, itu BNN selalu welcome siapapun. Kayak kan nih punya sahabat yatim misalnya. Ya, punya komunitas lah Komunitas saya. lah, ya Bu, saya mengundang nih dari Lasnas atau CC untuk penyuluhan tentang narkoba itu saya welcome. Oh bisa ya. Bisa. Oke. Jadi atau misalkan nanti dari teman-teman Granit atau BNN ada penyuluhan ke anak-anak terus kami dari sahabat yatim mau support gitu bisa ya. Bisa ya. Gitu ya. Itu bisa banget itu. Oh gitu. Kalau support bisa gitu ya. Itu kan untuk pelatihan juga dalam waktu dekat ini kita juga akan mengadakan kan. Oh, iya. Mungkin nanti setara kita di Januari karena kan di Covid udah mulai berkurang. Ya. Berkurang ya. Kalau kemarin fokus juga di Covid ya. Kemarin mas kita jadi Gimana tuh? Sosial karena di Covid ini sosial juga, terus untuk vaksin juga banyak lah yang kita lakukan kan. Oke. Terus ini Om, kalau di Tangerang Selatan sendiri status narkoba di Tangsel itu seperti apa? Terutama buat anak-anak, apakah dia zona merah, zona hitam? Itu tadi saya bilang, kita di Tangsel itu masuk zona merah. Zona merah. Zona merah, tapi ya, Dengan adanya Covid ini sebenarnya ya itu untuk kalangan pelajar itu malah berkurang. Kurang jauh. Jadi pelajar itu kan biasanya Ngumpul, sekolah, ngumpul, pada ya. ngumpul kan. Iya. Itu pelajar ya Covid selama 2 tahun ini alhamdulillah pelajar itu Malah berkurang. berkurang habis. Jadi ada hikmahnya juga. Kan selain polusi juga berkurang gitu ya. Oh yang pengeluar atau pengguna narkoba juga berkurang. Ini berarti Tangsel itu masuk zona merah. Zona merah. Dan anak-anak atau pelajar pun banyak masuk. Tapi kemarin Covid Agak menurun. agak menurun. Kalau setingkat Banten Om, tahu nggak? Kalau setingkat Banten ya itu kan ya karena Banten ini emang jalur buangan narkoba itu ke seluruh wilayah kan. Jalur buangan loh. Jalur buangan. Jadi misalkan jalur lintasan. dari macam-macam daerah datang ke Banten. Tadi dari misalkan kita tahu nih ya, kebanyakan misalkan daun ini ditanam di daerah ini, ya kan? Gimana cara nih mengontrol, ya kan? Mau kan dia melalui pelabuhan. Nah itulah Di Banten itu kan ada Merak. Nah itulah disebut jalur. Tanjung Priok macam berapa ya? Nah, jalur. Kebanyakan dari pelabuhan, Pelabuhan. Bakahuni itu. Udah lewatin jalur kita itu. Jadi situ ya. Jadi aksesnya memang banyak. Banten, Prosesnya emang di kita. Makanya BNN itu kerjanya keras banget kan. Bengka Banten, Tangsel, sampai Tangerang Kota itu sinergi benar-benar. Oke Om. Nah terus gini Om, bisa nggak sih narkoba ini hilang? Kalau menurut Prediksi? Narkoba ini lah. Kalau menurut saya narkoba ini bisa hilang bisa. Kenapa? Palanya yang kita sikat. Oh. Karena kebanyakan ini yang sikat akar. Oh berarti kalau bahasa Om itu berarti ada gitu ya, mafia narkoba itu ada. Banyak kan? Banyak. Perlu bocorin nggak? Ntar bisa pulang. Oh iya, itu juga saya anak saya masih banyak. Nah terus itu mafia narkoba banyak lah ya. Banyak. Tapi ya kan apa namanya saya juga nggak mau tahu lah itu. Yang penting banyak itu. Kita nyari aman aja. Nah terus kalau mafia hukumnya tentang narkoba ada juga, ada nggak? Kalau mafia hukum itu biasanya itu Dia apa? ya kan Misalkan ada. banyak kan tentang pasal-pasal itu Hmm. yang dilihat wah orang ada duit nih misalnya Oh. ya kan ayo kita ke Lapanamin misalkan Itu
Itu bahasa 86 itu kan bukannya 86 siap gitu kan? Itu maksudnya apa tuh? Itu 86 antara pihak A dan B ya Kang ya. Jadi kalau zaman dulu nih ya, kita kembali flashback ke zaman dulu, misalkan akan ketangkep, ketangkep nih narkoba, kenapa? Nangkep ternyata bukan aparat kan? Oh, Ternyata yang nangkep dari kalangan biasa. ya. Gue bawa lu. Nah, kebanyakan warga Akang ini kan nggak tahu nih masalah narkoba. Gue tau dia ditangkap aparat aja kan? Oh, jadi ini tuh sebenarnya yang nangkap saya itu misalkan itu bukan Aparat. aparat. Oh. Tapi ada seseorang yang ingin menjatuhkan Iya. Akang. Kebetulan Akang melihat banyak duit nih. Iya, iya. Nanti di jalan digasing sama dia. Lu punya dana sekian gak? Gue bebasin nih. Makanya kalau Akang lari ke aparat itu dia kena. Tapi karena saking takutnya Akang nih, Ya panik kan? panik kan, nggak bakal laporan dong gua ke polisi. Betul. Ya, gua nangkapin narkoba. Nah itulah kebanyakan masyarakat itu ketidunya seperti itu. Itu di sisi hukumnya. Itu berarti penyamaran doang dong itu. Penyamaran. Orang ibaratnya yang menjatuhkan seseorang gitu kan. Betul. Nah, Kalau kalau dari- lain banyak polisi gadungan kan. Jadi polisi gadungan narkoba gitu. Nah tapi kalau itu yang gadungannya. Tapi kalau misalnya mafia hukum di kalangan kepolisiannya atau ini ada juga. Kalau mafia di kalangan hukum kepolisian mas saya nggak bisa jawab. Iya. Kita ranahnya belum seperti itu soalnya. Jadi kalau Om kan fokus di rehabilitasi itu. Tapi ada itu. Cuma bisa jawab. Iya. Pokoknya ada aja ya. Kan kayak gini, maksud saya kenapa saya nanya gitu? Kan namanya orang awam kan belum tahu. Kalau melihat di berita itu gini, misalkan kayak korupsi, kan ada juga mafia hukumnya gitu kan, beli inilah gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah terus kalau di narkoba, mafia narkobanya banyak, bandar atau apa gitu. Terus tadi juga di mafia hukumnya ada juga yang mengaku atau mengatasnamakan aparat padahal gadungan. Nah itu kan di masyarakat biasa juga, tapi dari sisi dalamnya gitu yang saya pengen tahu gitu dari sisi kepolisiannya atau apa gitu kan, Kalau aparatur pemerintah. Ya kalau akan pengen tahu, kalau saya sih nggak bisa jawab. Cuma nanti abang akan boleh mengundang, nanti Iya. saya akan misalkan saya mengundang nih kasat narkoba nih. Bisa Boleh, ya? Bisa, nanti akan saya undang kasat narkoba kemari, ya kan? Atau saya mengundang nih setelah Kapolres atau Kapolda, itu bisa juga. Kalau masalah, iya, Mental saya belum kuat dong. ya, masalah narkoba sekarang aparat itu welcome. Karena sebenarnya buat edukasi. Edukasi. Buat edukasi. Bahkan kan sekarang kayak Kapolri sekarang kan jangan warga biasa ya, anak buahnya kena aja langsung pecat. Kalau itu Dan hukum, ya, dan hukum. yang ibarat kayak kemarin tuh kejadian mukul-mukul juga kan, nah, ada yang nyerempet nabrak itu kan langsung dihukum gitu. Kayak gitu. Kalau sekarang lebih membersihkan juga sih. Bahkan kayak sekarang kan ada kejadian lagi Kapolri kan tentang narkoba kena, ya jadi disikat benar-benar habis sama dia. Ya. Terus kalau mafia rehabilitasi ada nggak? Banyak, banyak kalau ya, ini saya jujur nih, ini saya jujur. Kalau rehab itu kan di luar dari wewenangan dari pihak Wewenang. kepolisian Iya. dan BNN ya, karena itu kan sifatnya milik perorangan. Iya. Ya, kayak saya sih, kenapa sih saya sekarang berarti ngotot pengen mendirikan tempat rehab itu? Oh juga pengen mendirikan. Iya, tempat mendirikan tempat rehab. Karena Iya. terus terang itu di Tangsel itu sama sekali kita belum ada tempat rehab. Masih di BNN. Iya, walaupun di BNN mau di mana itu ada paling geser dikit itu masuknya udah Jakarta Selatan. Oh. Nah, kebanyakan orang-orang yang dititipkan di tempat rehab itu kan, nah itu tanda kutip kan, pada bermain di situ tempat-tempat rehab yang lain. Ya kan contoh misalkan si A kena seharusnya menyembuhkan, pas keluarga datang dimintain misalkan, wah saya minta dana 20 juta, nanti anda kan baru saya lepasin, kalau enggak ya 6 bulan di tempat rehab. Jadi itu banyak kan. Itu banyak juga berarti. Banyak, bahkan banyak juga ada tempat rehab itu gratis. Jadi kayak di Lebak Bulus ada itu salah satu tempat rehab, warga nggak mampu sekarang di situ jadi disembuhkan. Tapi itu mah menyembuhkan. Menyembuhkan. Bagus kalau itu udah gratis gitu. Tapi kalau tempat-tempat rehab yang dari titipan itu ya. Nah sekarang gini Om, kalau bicara tempat rehab itu gratis,
Nah itu kan ada metode cara penyembuhannya ya. Betul. Nah itu yang si pengguna itu butuh ini gak sih apa namanya kayak obat gitu kan biar nggak kecanduan kayak gimana atau suplemen kah atau apa? Ada atau dikasih narkoba lagi apa Enggak. Itu nanti tergantung dari dokternya kali memutuskan. Contoh misalkan akan kena narkoba nih, atau pengen sembuh nih misalkan. Kalau kata dokter, oh ini rawat jalan aja, nanti di BNN kamu setiap Kamis datang. Oh, sama kayak orang sakit biasa gitu ya? Ya, Ada dokternya cek, juga. obatnya juga semuanya. Kalau misalkan kalau dokternya bapak udah parah, bapak kita rehab ya. Nah itu kita rehab nanti. Itu rehab itu paling lama 3 sampai 6 bulan. Kan? 6 bulan. Nah, kalau untuk film rehabnya itu misalkan dikasih narkoba lagi sekarang udah nggak ada sama sekali nggak Nggak ada ya? Nggak Tapi ada. berarti udah Kan ada. itu juga rumor nggak benar misalkan. Oh, itu rumor berarti. Rumor, misalkan saya kena sabu nih, saya pengen rehab, misalkan di A. Nah, terus tiba-tiba saya rehab di tempat si A, malamnya saya sakau, saya kayak sabulan, itu rumor nggak Oh, benar. rumor ya pada berarti tetap ada obatnya gitu. Apa ada obat? Oke. Nah, terus dari rehab ini Om, ada nggak sih kalau yang mafia rehab ini minta itu tadi ya yang tadi imbalan gitu ya? Ada gitu Om? Ada kan? Nah, itu yang pernah Om dengar gitu atau yang pernah Om lihat atau saksikan itu berapa sih nominal para mafia ini untuk ngambil keuntungan dari si pengguna narkoba yang mau sembuh dari kecanduan? Ya itu banyak sih Kang, ya tergantung keluar dari mulut mereka aja. Tapi kadang-kadang masyarakat yang ngadu Jadi kita, harganya itu gelap gitu. iya. Terkadang masyarakat yang ngadu ke kita, bang ini tempat saya ada di tempat si A, saya mau keluarga anak saya dimintain misalkan 25 juta, tapi keluarga saya cuma punya 5 juta misalkan. Nah itu kita yang parah itu sama Kang, kita bawa tuh anaknya. Gitu. Jadi ada seperti itu ya, 25 juta. Kalau ratusan ada juga. Banyak kan, kalau ratusan itu kebanyakan orang-orang menengah ke atas itu yang ingin sembuh. Jadi anaknya dimasukin ke tempat rehab yang mahal, tempat rehab, kalau itu dia benar-benar bayar. Itu sebulan itu ada 25 juta, ada 60 juta. Itu profesional itu. Itu Tapi profesional. resmi. tempat Resmi itu resmi. Oh. Kalau itu bukan tangkapan dari Polres atau Polres. Jadi Dia mah warganya sendiri pengen menyembuhkan anaknya, dia ada duit sekian, konsultasi gitu ya. konsultasi, dilihat kamar-kamarnya berbulan berapa itu ada. Oke. Jadi kalau sebenarnya rehabilitasi itu tempat rehab itu ada yang ini juga ya, maksudnya Ada nakal. resmi, ada yang nakal juga gitu kayak gitu. Ya. Nah terus Om, berapa persen tingkat kesembuhan dari misalkan pecandu gitu sampai dia pengen sembuh di tempat rehabilitasi? Ada harapan sembuh nggak sih? Kalau di BNN itu harapan sembuh mas 100% saya. Iya kalau di BNN, asalkan anaknya nggak kabur aja. Banyak kan anaknya nggak betah, kabur, takut. Itu di BNN itu dikasih makan Om? Jangan kan makan, tempat tidur aja udah nyaman kayak hotel kan. Oh. Ada di sekarang di tempatnya ada di BNN di Sukabumi. Dan itu free ya kalau BNN free. Boleh cek di Google sekarang tempat enak banget. Udah kayak kos-kosan. Iya, iya. Tapi saya kalau pernah ini nggak mau nyoba. Jangan lah. Oke, siap Om. Oke, jadi kalau di Tangsel ini masih zona merah. Jangan lah. Oke, terus kemudian apa sih alternatif para pelajar atau generasi muda kita itu untuk menggunakan narkoba jenis yang ya mungkin yang mahal itu kan nggak mungkin ya kadang ini. Jadi alternatif tadi ya sampai bensin pun Ya, campuran lem. campur lembah mungkin biar agak banyak kali ya. Kurang tahu. Atau mungkin biar menyengat banget. Dari bensinnya kita cium aja. Iya, saya udah pusing kan. Apalagi campur lem. Campur lem, langsung diisep gitu. Oke. Terus kalau kayak tadi kayak penjualan obat-obatan gitu, obat-obatan soalnya obat-obatan medis itu ya sebenarnya. Itu juga masih dipakai Masih dipakai. gitu sama pelajar-pelajar.
Dan sekarang ya Om juga kegiatannya di penyuluhan gitu ya. Penyuluhan. Dan itu misalkan nanti ada komunitas juga welcome juga ya. Silakan kalau mau undang kita mah silakan aja, kita kalau waktunya berunturan kita insya Allah datang. Nah sekarang kalau misalkan ya Om ada kegiatan-kegiatan gitu, kita harus ngomongin siapa? Boleh ke saya. Ke Om Bintang gitu ya. Tapi aman tuh Om. Aman lah. Kalau misalkan ada pengetahuan, misalnya kena ngadu juga Om bisa juga mendapat dampingan hukum. Jadi Om itu bisa dampingi dari sisi hukumnya, gitu, dari rehabilitasi juga gitu. Untuk wilayah mana gitu. Saya pegang seluruh Indonesia lah. Jadi dari kemarin di bulan Agustus ya, saya ngambil Cianjur, Semarang, sama Medan gitu. Itu ada pendampingan, tapi Om juga mungkin punya partner gitu. Kita punya pengacara juga. Oh, advokat ya, advokatnya. Oke, siap. Ini itu kali Om ya. Ya tadi sih saya penasaran sebenarnya rekam jejak. Rekam jejak Om itu di mana sih? Kok tahu-tahu ada di BNN. Karena saya juga tahu-tahu baru tahu Om di BNN itu pas lagi ini kita bagi-bagi makan berkah kan. Gitu makan berkah, berkata Om di BNN ini. Tapi kirain mungkin biasa aja kali. Pas cerita, oh ternyata masuk ninggalin aku kemana-mana. Gitu. Karena BNN itu membuka untuk siapa aja, kayak granit, kayak granat, itu mau kerja sama dia welcome. BNN itu welcome kan, selama untuk hal-hal yang positif gitu ya, penanggulangan bencana gitu. Kalau untuk saya sih punya saran ya untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, terutama khususnya Menteri Pendidikan ya. Kalau bisa sih untuk pelajaran narkoba itu diadakan di sekolah. Diadakan. Tapi bukannya jadi merang nanti pas giliran dia tahu, ini bikin ngeplah ini, mau coba gitu. Ya, jadi Soalnya kan pelajar tuh masih Iya. masih lagi nyari jati diri, penasaran. Itu yang saya rasakan. Kayak sekarang kayak kan ada pelajaran Iya. agama, agamanya apa nih, misalkan Islam, pasti kan diajarkan tentang masalah Islam. Oke. Karena kita ini sedang dijajah ini masalah narkoba kan. Bahkan presiden kita juga bilang Indonesia itu darurat narkoba. Nah, makanya kalau saran kita sih mendingan dimasukkan pelajaran tentang narkoba itu, Edukasi. situasinya di sekolah-sekolah. Jadi Menteri Pendidikan itu yang mungkin bisa dikasih masukan, buat apa lu makan narkoba, bahayanya seperti ini gitu. Kalau kita belajar dari kecil kan lama-lama dia paham. Tapi sudah ada yang mengusulkan itu nggak? Baru kita yang mengusulkan kan. Udah pernah mengusulkan. Udah pernah Kita mengusulkan. bisa kirim ini, tapi gosen. Ya, itu cuma belum dibalas-balas sama menteri. Sama menteri Iya. yang punya itu kan. Betul. Bisa kirim via aplikasi. Iya, karena ya benar-benar yang dihajar itu benar-benar masyarakat pelajar kan. Generasi penerus. Contoh saya punya anak 5, generasi saya penerus. Saya kan nggak mungkin sekarang, nanti 20 tahun mendatang. Amit-amit nih kalau kita kena narkoba 20 tahun mendatang, Kan kita nggak tahu. hancur. Oke. Nah, terus yang terakhir Om. Ini yang terakhir, enggak kok ini nanya biasa aja sih. Ya. Yang terakhir, kiat atau mungkin pesan dari Om tentang narkoba, terutama buat pemakai, kemudian buat keluarga yang terkena atau anaknya yang mungkin terjerat di kasus hukum narkoba. Gitu. Jadi misalkan harus seperti apa mereka, terus ibu buat pemakainya harus seperti apa, gitu kan? Kita nih amit-amit juga kalau misalkan saya tahu udah misalkan saat orang ini dalam keadaan atau ekonominya lemah gitu ya, kemudian dia karena pergaulan gitu kan, kemudian mereka menyalahgunakan narkotika gitu ya, kemudian kena, kan panik tuh kan, mau jual apa coba buat nebus gitu kan, kayak gitu. Misalkan ada penebusan atau apa, nah itu seperti apa sih kiatnya atau pesan-pesan buat anak-anak muda, kemudian juga buat keluarganya juga kalau misalkan si anaknya ini terjerat kasus narkoba sampai ke hukum gitu. Kalau untuk anak-anak muda sih, kalau saya kasih pesan itu
narkoba itu nggak keren. Narkoba itu malah menyusahkan semuanya, baik dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, hubungan kita juga bisa hancur, masa depan kita juga pasti hancur. Kalau untuk anak-anak yang sudah terkena narkoba untuk sudah menjalani hukuman, pesan saya sih ya kembalilah sadar. Jangan kalian sudah diberi hukuman, kalau kalian nggak sadar juga ya kalian bodoh. Nah, untuk para orang tua yang anaknya sedang memakai narkoba tapi bingung kemana nih mengadunya, ya silakan hubungi ke saya. Karena biar bagaimanapun narkoba itu bisa disembuhkan dengan orang tua. Jadi nggak perlu obat mahal sebenarnya, orang tua pun bisa menyembuhkan. Karena bisa jadi si anak ini mungkin pelampiasan, Ya, banyak kurang orang kurang perhatian. Betul, kurang perhatian. Jadi bukan hanya seorang istri kurang perhatian dari suami gitu, seorang anak itu. Ada kasus, salah satu kasus dari kita, ibu bapaknya kerja ya PNS lah, ya kan, anaknya kurang kontrol. Itu tiap hari perabotan di rumahnya hilang. Kira ngadu ke kita selidikin, nah ternyata itu dia pakai narkoba sama obat-obatan jenis gitu, ya sabu sama obat gitu. Nah pas kita datangin ke rumahnya, tangganya ngadu, bang, ban mobil saya hilang part-partnya. Tapi dijual Sama anaknya. saking butuh gitu. Saking butuh. Nah pernah kita edukasi anaknya, kenapa kamu makan narkoba? Habis saya mama papa dari pagi Agak ada di rumah. apa ini jarang pulang. Nah itu perlu juga. Betul. Sebenarnya perhatian orang tua itu perlu kan. Betul. Narkoba juga bisa disembuhkan dengan orang tua bisa. Jadi kiat-kiatnya, oke Om, terima kasih sudah mau hadir di Bincang Sahabat kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman dimanapun berada gitu ya. Dan misalkan punya saudara atau anak juga jangan panik gitu Om ya. Jangan panik, insya Allah bisa disembuhkan. Bisa. Gitu, jangan malah langsung menghakimi juga gitu ya. Misalkan ada anak lagi terjerat narkoba juga jangan menghakimi Om ya. Kalau bisa langsung cari tempat-tempat rehabilitasi, dan pastikan bahwa apalagi kalau di BNN itu rehabilitasi itu Gratis. dan ini bisa berlaku buat siapa aja. Oke Om, terima kasih Om. Oke. Terima kasih banyak waktunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke teman-teman semua, akhirnya tentang narkoba ini kita sudahi bincang kita dengan Om Bintang kalau saya nyebutnya, karena beliau juga aktif di kegiatan komunitas saya Sahabat Yatim. Teman saya kemarin juga kita ikut di kegiatan bakti sosial di bencana Gunung Semeru. Baik, terima kasih dan tunggu tema-tema lainnya yang insya Allah update atau up to date, kemudian juga hangat dan sangat penting sekali bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Oke, terima kasih, dan saya salam dari Kang Cina, Bincang Sahabat. Mantap.